Shalom semua. Bersyukur pada pagi hari ini dapat hidup kuat dan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengongsikan satu firman Tuhan yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai orang-orang yang hidup dalam dunia ini. Kalau kita ada hari ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Bagi mereka yang belum bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, saudara, hari-hari ini kita perlu mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Pencipta kita. Perlu kita menyadari bahwa Alkitab katakan dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita perlu sadar dan mari kembalilah kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa-dosa kita selain daripada hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati untuk kita. Nah, saya mengkongsikan tentang dosa. Alkitab katakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Mari kita sadar bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kita. Nah, saya akan bawa satu poin tentang akibat dosa. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, maka saudara, dosa ada akibatnya. Yaitu akibat dosa ialah mengalami kematian kekal atau hukuman kekal selama-lamanya. Inilah akibat dosa yang terbesar. Dosa membawa dampak yang sangat mematikan. Dosa telah pun merosak dan menghancurkan segala sesuatu yang baik yang diciptakan dan yang ditetapkan Allah untuk kemuliaannya. Maka para pemberontak akan dibuang ke tempat ulat dan api yang tidak dapat dipadamkan. Itu kita boleh baca di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-24. Yang kedua, mereka dicampakkan ke dalam gelap, tempat ratap dan kertak gigi. Kita boleh baca itu di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-13. Dan seterusnya yang ketiga, mereka dibuang ke lautan yang menyala-nyala. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Yang keempat, mereka dilemparkan, dibuang ke lautan api sampai selama-lamanya. Kita boleh baca itu dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 dan 15 dan juga Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Kerusakan ini yang diakibatkan oleh dosa tidak dapat diperbaiki oleh manusia sendiri. Apapun cara manusia dan usaha manusia tidak dapat memulihkan keadaan yang rosak total itu. Manusia tidak dapat hidup dalam kekekalan bersama Allah. Dari debu menjadi debu, maut atau kematian akan memisahkan manusia dengan Allah selama-lamanya. Itu dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Karena itu hanya ada satu harapan bagi manusia dari kerusakan yang diakibatkan oleh dosa,
yaitu anugerah Allah melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang oleh kasih karunia-Nya mampu memulihkan dan mampu memperbaharui semua kerusakan total yang diakibatkan oleh dosa. Itu kita boleh baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena itu, saya menyimpulkan daripada renungan yang singkat ini, Tuhan Yesus lebih besar dari Adam. Kalau Adam adalah ciptaan Allah, Tuhan Yesus adalah pencipta. Kalau Adam adalah manusia biasa yang telah mendatangkan maut atau kematian atas hidup manusia, Tuhan Yesus yang adalah Allah memberikan kasih karunia-Nya dengan mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Maka ini membuktikan betapa besarnya kuasa kasih karunia Allah itu daripada kuasa dosa. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Alkitab katakan selagi ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan yang ada. Bagi mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan belum mengakui dosanya kepada Yesus, maka saudara, ini waktunya, peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Anda masih sihat, masih kuat, kalau Anda hari ini mungkin saat ini menikmati hidupmu dengan keberhasilan, kesuksesan, mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnismu, itu semua karena Tuhan. Karena itu, mari pikirkanlah bahwa hidup ini hanyalah sementara saja. Lakukanlah bagi Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, serahkan hidupmu, maka engkau akan menerima jaminan keselamatan. Dan keselamatan itu, jaminan keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kisah para Rasul 4:12 katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain daripada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.